Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti Ayuningsi dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Program Studi Manajemen MPM 2020-01073. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian 5, materi tentang akidah, yaitu terdapat dari 4 poin, terdiri dari pengertian akidah, ruang lingkup pembahasan akidah, sumber dan fungsi akidah, dan prinsip-prinsip akidah. Nah, pertama yang perlu kita ketahui yaitu arti akidah penting bagi umat Islam. Pasalnya, akidah juga bisa diartikan sebagai iman. Pemahaman seseorang tentang akidah merupakan dasar atau landasan dalam menjalankan ajaran Islam. Akidah itu sendiri ternyata memiliki beberapa macam, yang dimana setiap macamnya perlu diketahui agar menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Akidah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam, yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus diteladani oleh seseorang muslim, serta mengetahui, meyakini, dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Sebagian besar umat Islam tentu sudah tidak asing lagi dengan kata akidah, karena istilah ini selalu muncul dalam pelajaran agama Islam. Namun, tidak semua orang memahami dengan benar apa itu akidah dan fungsinya dalam kehidupan. Secara umum, akidah adalah ikatan atau keyakinan yang kuat pada seseorang terhadap apa yang diyakininya. Dalam Islam, akidah mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah dapat diartikan sebagai ikatan atau kepercayaan. Sedangkan dari segi akidah adalah meyakini yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, ada 4 hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah. Di antaranya yaitu ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan urusan ketuhanan, khususnya membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuat. Nubuat atau pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah atau nabi dan rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, setan, dan jin. Yang keempat, sam'iyat. Sam'iyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, misalnya surga, neraka, dan kuburan. Nah, setelah mengetahui ruang lingkup akidah, adapun sumber dan fungsi akidah. Jadi, ada 2 sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam menata kehidupan agar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran terdapat banyak petunjuk-petunjuk, keterangan, konsep baik yang bersifat global maupun yang bersifat terinci, tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar. Oleh karena itu, sepatutnya umat Islam untuk selalu berpedoman pada Al-Quran. Sedangkan hadis merupakan sumber akidah Islam yang kedua. Menurut bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru yang menunjukkan sesuatu dekat atau waktu yang singkat. Sedangkan
menurut istilah syara adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Fungsi akidah bisa kita ibaratkan sebagai pondasi atau dasar untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh pula pondasi yang dibuat. Kalau pondasinya lemah, maka bangunan tersebut akan cepat ambruk. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah. Seseorang tidaklah dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah yang benar. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun periode Mekah memusatkan dakwanya untuk membangun akidah yang benar dan kokoh, sehingga bangunan Islam dengan mudah bisa berdiri di periode Madinah, dan bangunan itu akan bertahan terus sampai hari akhir atau hari kiamat itu tiba atau terjadi. Ada beberapa prinsip akidah Islam yang mesti kita pegangi dalam hidup. Di antaranya adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengesahkan Allah yang aplikasinya adalah dengan beribadah semata-mata karena Allah. Dan berserah diri kepada Allah, orang yang menduakan Allah dalam ibadahnya maka disebut sebagai musyrik. Yang kedua, taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini berarti menjalankan semua perintah Allah. Seseorang muslim yang sejati, ketika ia mendengar perintah Allah, maka ia akan terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja. Ia juga harus berlepas diri dari syirik dan perilaku syirik. Prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Prinsip seorang muslim yaitu mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.